Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Arya Pratama dari Prodi Sistem Informasi 2 semester 3 dengan NIM 0702192028. Kali ini saya ingin memberikan tutorial menggambar rumah menggunakan Turbo Pascal dengan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Saya membuat tutorial ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Samsudin, yang mengampu mata kuliah grafika komputer. Baik, langsung saja. Di sini pertama kita lihat dulu sampel gambar, contoh gambar yang akan saya gambar nantinya dengan menggunakan Turbo Pascal menggunakan algoritma DDA. Ini adalah gambarnya rumah tampak samping. Di judul yang saya cari di Google ini kata kuncinya rumah tampak samping. Di sini ada jendela, ada pintu, ada halaman belakang, pagar, atapnya, dan dindingnya. Saya tidak akan mengerjakannya secara detail seperti ini, detail-detail genteng dan detail tembok. Batu batera tidak akan saya kerjakan karena cukup rumit dan terlalu banyak nanti garis yang akan digunakan untuk source code-nya. Nah, jadi bagaimana saya bisa menentukan titik-titik koordinatnya padahal cuma ada gambar saja. Nah, disinilah saya akan pakai aplikasi bantuan. Saya menggunakan aplikasi bantuan Photoshop. Sudah saya pindahkan gambar ke sini, bisa kita lihat ini adalah gambar yang sama. Nah, kenapa saya menggunakan Photoshop? Karena di Photoshop ini terdapat yang namanya garis bantu. Garis bantu yang sudah secara otomatis memberikan titik-titik koordinatnya tanpa perlu kita cari lagi. Jadi nanti di source code itu kita tinggal masukkan titik-titik koordinat yang sudah tertera nanti di layar. Begitu. Sebelum itu ini ukuran kanvasnya, ukuran layar kerja Photoshop-nya itu adalah 6400 pixel dikali 4800 pixel. Saya membuatnya 6400 pixel dan 4800 pixel agar bisa memuat 640 dan 480 garis bantu tadi. Karena soalnya garis bantu itu cuma bisa digunakan maksimal per 10 pixel. Jadi kalau misalnya 6400 pixel di kanvas, kita bisa pakai 640 garis bantu ke sumbu X dan 480 ke sumbu Y gitu. Nah, langsung saja kita buat garis bantunya. Gimana caranya? Di sini ada menu view, bisa kita lihat. Menu view-nya diklik, terus kita pilih new guide layout. Kita klik, columns dicentang, rows dicentang, number of columns-nya kita buat 640 pixel. 640 pixel, 480 pixel, dan gutternya 1 pixel. Di sini juga 1 pixel. Oke. Lalu kita tekan OK. Nah, memang tampak sangat padat, namun ini adalah sebenarnya titik-titik. Ini adalah titik-titik garis bantu yang berjumlah 640 ke sumbu X dan 480 ke sumbu Y. Gitu. Jadi gimana cara mengetahuinya? Gampang saja, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini dia secara otomatis karena dia
melewati satu sama lain, dia terbentuk titik-titiknya. Seperti ini, bisa kita lihat, kita zoom, kita akan menuju ke titik 1, X1 Y1 sama dengan 1, X1 1, Y1 1. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di sini. Ini 10 piksel di sini, maksudnya ini semuanya dibagi 10 ya, karena tadi udah saya bilang kalau garis bantu itu cuma bisa per 10 piksel maksimalnya, nggak bisa dikurangi. Jadi ini adalah kalau misalnya dibagi 10, ini jadi kita hitung satu. Nah, jadi seperti itu. Ini dia, di sini adalah titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi tinggal mengikuti di mana titik-titiknya nanti berada. Lalu kita lihat gambarnya. Nah, bisa kita lihat di sini, gambarnya ini garis-garisnya sudah mengikuti garis bantu tadi. Nah, jadi tinggal kita lihat aja di ujung garis tersebut. Karena untuk membentuk garis kan kita perlu ujung 1 dan ujung 2. Kita tentukan ujung satunya di mana dan kita tentukan ujung 2-nya di mana. Nah, seperti contoh untuk jalan, ini ada jalan nih garis panjang. Nah, ini garis panjang. Dari sini bisa kita lihat. Nah, kelihatan jelas bahwa di sini koordinat untuk jalan ini, garis panjang ini adalah X1 sama dengan 31. Kita lihat ini lurusannya. Bisa dilihat juga di sini ada garis bantunya dia. Itu yang bergerak-bergerak saat saya gerakkan kursornya ke kiri dan ke kanan, itu adalah garis bantunya. Jadi tidak perlu diukur ke sana. Kita lihat di sini, ini adalah ujung dari dari jalan tadi. Nah, kita lihat di situ, ini adalah X1-nya 31 dan Y1-nya itu 390. Lalu kita ke paling ujung jalan tadi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini ujungnya adalah X2-nya 606 dan Y2-nya 390. Itu artinya dia bergerak secara horizontal karena hanya sumbu X yang berubah, sementara sumbu Y tetap. Jadi, dia membentuk garis horizontal. Nah, itulah alasan saya kenapa saya menggunakan alat bantu Photoshop agar bisa memudahkan pencarian titik koordinat tanpa harus repot-repot untuk memperkirakannya. Karena di Photoshop ini kita bisa lihat secara otomatis di mana saja letak-letak koordinat untuk membentuk garis tadi. Nah, kita lihat jika misalnya ingin membentuk jendela, nih bisa kita lihat. Kita mau buat bingkai luar jendela, tinggal kita tentukan saja mana titik pertama yang akan digunakan. Nah, di sini kita lihat sangat jelas sekali bahwa di sini titik pertama untuk sebuah garisnya adalah X1 sama dengan 215 dan Y1-nya sama dengan 375. Kita akan ke atas. Ini dia berhenti di X2 215 dan Y2 280. Itu artinya dia membentuk garis vertikal karena hanya sumbu Y yang berubah, sementara sumbu X tidak, jadi dia akan membentuk garis vertikal. Oke, saya rasa sudah dapat gambarannya kenapa saya menggunakan Photoshop ini sebagai alat bantu. Saya menggunakannya untuk lebih mudah menemukan titik-titik koordinatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke
source code-nya, programnya. Saya sudah membuat programnya, jadi tinggal di-run saja. Di sini saya hanya akan mereview sedikit. Kita di sini menggunakan grabs dan CRT, lalu PGA-nya kita menggunakan yang high agar ukuran layarnya makin besar, yaitu 640 mendatar dan 480 ke vertikal. Ini adalah prosedur untuk garisnya. Kenapa saya buat GRS? Karena GRS lebih singkat daripada garis dan saya malas mengetik garis. Jadi saya buat GRS saja biar lebih singkat. Ini source code algoritma untuk prosedur GRS-nya. Lalu ini tadi yang kita tahu jalannya, saya meluruskan jalannya sampai ke batas sumbu X. Jadi kita ikuti tadi sumbu Y-nya 390 dan ini hasilnya sangat presisi. Bisa dilihat nanti saat saya menjalankan programnya, programnya, hasilnya pasti akan sangat presisi dan saya jamin itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, koordinatnya sudah ketahuan di luar. Jadi kita tidak perlu memperkirakan atau susah-susah mencarinya. Kita hanya perlu melihatnya dengan teliti dan memindahkannya ke algoritmanya, ke source code-nya. Kita lihat, ini adalah source code-nya. Ya, panjang karena karena rumah yang mau dibuat menurut saya sedikit rumit dan saya agak suka yang agak rumit daripada yang sederhana namun kelihatan sedikit tidak, bukan sedikit tidak sih, lebih ke kurang puas kalau nggak rumit gitu. Lalu di sini terakhir ada read line dan close graph. Baik, langsung saja kita run programnya agar kita tahu apa yang saya maksud dengan presisi tadi. Sebelum itu saya ganti delay-nya dulu menjadi 3 supaya tidak terlalu lama. Oke, sudah kita ganti. Sekarang kita run. Bisa dilihat di sini, bahkan atapnya itu sama gitu sama yang tadi. Itu dikarenakan tadi titik koordinatnya sudah ketahuan dan tidak perlu mencari-cari lagi. Bahkan saya bisa menambahkan detail-detail di atas jendela itu dengan sangat gampang karena kita tidak perlu memperkirakan koordinat yang akan kita buat. Nah, sudah jadi ini outputnya. Kita akan bandingkan dengan eh, gambar gambar contoh tadi. Kita perkecil, kita zoom out, banyakan zoom outnya. Nah, ini bisa dilihat sangat mirip sekali. Walaupun detail seperti detail atap dan batu bata tidak saya buat karena memang di situ sedikit rumit dan itu di luar kemampuan saya rumitnya. Begitu. Nah, kita di sini ini sangat sama persis ya. Kita punya jendelanya lengkap, ada pintu, ada jendela kecil, dan ada pagarnya juga. Jadi bisa saya jamin kalau kita lihat koordinat di Photoshop tadi dengan teliti, hasilnya akan sangat mirip dengan apa yang mau kita buat. Baik, sekian dari saya. Sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf Pak. Ini kedua kali saya buat tutorial
yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube, cuman itu agak kurang menurut saya gambarnya. Jadi saya buat ulang dan ini adalah hasilnya. Jika ada yang ingin Bapak koreksi atau Bapak tanyakan, saya akan sangat senang sekali dan saya sangat mengapresiasi itu. Saya sudahi di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.